Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya pengajar materi UTBK khususnya bidang bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman sekalian ya. Saya panggil teman saja biar kita akrab begitu. Bagaimana teman-teman? Hari ini kabarnya baik? Baik ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sehat-sehat baik, jadi kita pembelajarannya juga lebih nyaman begitu ya. Sebelum saya memulai ke materi, kita lebih baik membaca doa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran hari ini. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga Allah memberikan kelancaran ya pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas dua soal, yaitu yang pertama soal mengenai tanda baca, kemudian yang kedua adalah kalimat efektif begitu. Jadi saya sudah memberikan kertas soal di meja kalian masing-masing. Kalian bisa cek ya, kalian bisa cek ada soal begitu ya, nanti kita bahas bersama. Sudah siap ya? Kita langsung ke soal pertama. Soal pertama, kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, berarti kita bisa melihat kalimat mana aja dari opsinya ya. A, B, C, D, E itu kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita fokus ke kalimat kelima kalimat itu. Nah, kebetulan memang ada 5 kalimat begitu ya. Nah, kita langsung ke kalimat pertama. Pada umumnya orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Nah, setelah kata umumnya itu ada tanda koma di sini. Nah, ini boleh ya. Kenapa? Karena tanda koma digunakan juga untuk keterangan yang berada di awal kalimat. Kenapa saya bilang keterangan di sini sebetulnya? Karena kita bisa cek dengan memindahkan keterangannya. Karena keterangan sendiri itu bersifat manasuka ya. Jadi orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping pada umumnya. Itu boleh ya. Jadi kita kenali itu sebagai keterangan, dan keterangan yang berada di awal kalimat itu perlu diimbangi dengan tanda koma. Berarti penggunaannya tepat. Kemudian kalimat kedua. Kalimat kedua, semua obat adalah racun, kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diinginkan. Nah, sebelum kata kecuali itu perlu ada tanda koma. Betul apa salah menurut kalian? Betul ya. Kenapa? Karena di sini konjungsi pembatasan itu atau kecuali ya, itu perlu ada tanda koma. Selain itu juga ada beberapa konjungsi juga yang perlu tanda koma. Apa? Sedangkan. Kemudian kata apa lagi? Tetapi. Nah, ini beberapa konjungsi yang perlu ada tanda koma sebelumnya. Jadi bla 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 koma sedangkan. Nah, seperti itu. Kemudian bla 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 koma tapi. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Berarti kalimat nomor 2 itu penggunaan komanya itu sesuai ya. Kemudian kalimat 3, hal itu menyadarkan kita bahwa koma. Nah, koma. Dalam mengonsumsi obat, kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Nah, setelah konjungsi bahwa itu tidak boleh ada tanda koma. Kenapa? Karena konjungsi bahwa di sini adalah konjungsi penerang. Jadi langsung saja. Nah, begitu ya. Jadi yang di soal itu berarti kalimat 3 itu ada tanda baca yang salah, yaitu setelah kata bahwa tidak boleh ada tanda koma. Jadi jawabannya kita bisa langsung ketahui ya, itu kalimat ketiga gitu. Tapi kita cek juga di kalimat keempat, masyarakat menaruh harapan yang besar akan obat tetapi. Nah, sama ya, tetapi di sini masuk ya. Berarti boleh
harus ada tanda koma. Kemudian kalimat 5, informasi tentang pentingnya obat, penggunaan, koma, dan bahayanya sangat penting bagi masyarakat. Nah ini ada 3 perincian ya. Tanda baca koma juga digunakan untuk 3 perincian atau lebih. Jadi kalau 2 bagaimana? Tidak perlu tanda koma sebelum dan. Contoh, saya membeli buku dan pensil, berarti tidak perlu ada tanda koma. Kalau misal 3 perincian, saya membeli buku, koma, pensil, koma, dan ballpoint misal. Nah, itu berarti sebelum kata dan itu harus ada tanda koma. Jadi betul ya penggunaannya kalimat 5. Jadi jelas ya kalimat 3 sebagai jawabannya, itu yang C. Sampai sini paham ya? Oh ya, ada yang tanyakan? Oh, selain kata konjungsi mana aja yang perlu yang tidak perlu menggunakan tanda koma? Jadi apa saja bahwa tidak perlu tanda koma, saya tulis ya, bahwa, kemudian ada karena, jika, lagi gar. Nah ini salah satu konjungsi yang harus apa ya, harus langsung atau tidak perlu tanda koma begitu. Setelahnya kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Nah di sini kita lihat dulu ya opsi jawabannya, yaitu ada kalimat 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini paragrafnya ada 11 begitu ya. Jadi kita fokus ke 3 sampai kalimat 7 saja gitu ya. Nah, itu untuk mempersingkat waktu. Di sini kalimat efektif adalah kalimat yang gagasannya itu sama. Maksudnya sama itu bagaimana? Gagasan yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar atau yang disampaikan penulis kepada pembaca itu sama. Misal saya menyampaikan A, berarti yang diterima oleh pendengar itu juga harus A begitu ya. Jadi menimbulkan gagasan yang sama yang disampaikan penulis kepada pendengar, penulis kepada pembaca begitu ya. Kita langsung cek ke kalimat 3. Oh, sebelum itu saya mau menjelaskan ada syarat kalimat efektif, ada 5 ya. Di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 syarat kalimat efektif. Jadi yang sering muncul di dalam soal itu biasanya lebih ke ini ya, struktur lengkap begitu. Cuma ada beberapa juga yang bentuk sejajarnya atau kecermatannya, kelogisannya gitu ya. Nah, cuma biasanya yang sering adalah struktur kalimatnya. Nah, dalam struktur kalimat efektif itu harus ada S dan P. Ini adalah struktur kalimat minimal ya, atau polanya itu minimal itu seperti itu. Jadi kalau kita langsung saja kita coba ke soal nomor soal kalimat ketiga ya, maaf. Sini. Salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi COVID-19 dari pemerintah yang tengah berjalan. Nah, di sini kita cek itu ada subjeknya apa? Salah satu caranya itu sebagai subjek adalah sebagai apa? Predikat ya, predikat. Jadi ada S dan P. Dengan mendukung vaksinasi dari COVID-19 dari pemerintah yang tengah berjalan sebagai pelengkap. Berarti ada S dan P. Kalimat 3, kalimat efektif. Kita cek kalimat 4.
Melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Nah, melalui sampai ke pemerintah, kita bisa kenali dengan keterangan gitu ya. Kemudian subjeknya mana? Kata kita. Predikatnya mana? Yakin akan mampu kembali memulihkan, itu sebagai predikat. Kesehatan itu nanti sebagai objek ya, dan membangkitkan ekonomi. Nah, itu ada nah di sini berarti subjeknya ada kita, predikatnya juga ada kita, jelas ya. Nah, ini termasuk kalimat yang efektif begitu. Kemudian kalimat 5, demi mensukseskan vaksinasi COVID-19 di dalam negeri, Kadin bersama perusahaan-perusahaan di sektor swasta tengah menggelar vaksinasi gotong royong. Nah, ini juga hampir sama ya polanya seperti kalimat 4. Jadi keterangan terlebih dahulu demi mensukseskan vaksinasi COVID-19 di dalam negeri sebagai keterangan. Kemudian muncul subjek yaitu kata Kadin bersama perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Kemudian predikatnya tengah menggelar. Jadi secara struktur aman ya. Yang lain dari segi ini juga tidak bermasalah ya. Jadi kita bisa lanjut ke kalimat 6. Langkah tersebut menjadi bukti konkret pihak swasta dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam mengakhiri pandemi virus corona. Langkah tersebut itu sebagai subjek ya, menjadi itu predikat. Bukti konkret pihak swasta dalam membantu meringankan. Nah, jadi sampai pihak swasta itu sebagai pelengkap ya, dalam membantu bla bla. Jadi ada kata dalam, preposisi dalam sebuah kalimat, preposisi atau konjungsi dalam sebuah kalimat itu menduduki fungsi sebagai keterangan gitu ya. Jadi keterangan paling belakang. Kemudian kita cek kalimat 7. Melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, maka perusahaan swasta dapat memperoleh 2 dosis vaksin secara gratis. Nah, ini melalui itu hampir sama seperti kalimat 4, berarti keterangan terlebih dahulu. Kemudian muncul kata maka. Nah, tadi saya juga menjelaskan bahwa preposisi atau konjungsi dalam sebuah kalimat menduduki fungsi sebagai keterangan. Kalau di anak kalimatnya yang awal itu keterangan dan kedua keterangan, jadi tidak muncul S-nya atau kemudian P-nya juga nanti bingung yang mana. Jadi kita perlu menghilangkan kata maka atau konjungsi maka biar kalimatnya menjadi kalimat yang efektif begitu. Jadi kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang ke-7 begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak, jadi untuk menjawab soal-soal tanda baca begitu ya, saya memberikan tips itu. Kalian melihat secara sekilas selain tanda koma juga ada tanda petik gitu ya, kemudian tanda hubung, kemudian tanda pisah dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang kalimat efektif itu kita dari segi struktur begitu ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.